ini bisa menjadi engine of growth dari ekonomi kalau kita mempersiapkannya dengan baik. Tapi kalau kita nggak menyiapkannya, terutama skill set dari anak-anak muda ini dan juga lapangan kerjaan, bisa jadi ledakan penganggurannya. Baik, di sini Bapak Sony Hendra Sudaryana selaku Koordinator of Digital Startup di Kementerian Kominfo. Tentang Indonesia dulu ya. Jadi kita ingat-ingat betapa besarnya Indonesia. Apa kabar hari ini ya? Kita itu punya 766 cara untuk nyapa ya. Apa kabar, piye kabare. Itu datang dari diversity kita. Kita punya 746 bahasa, 1100 ethnic groups. Jadi Indonesia itu benar-benar kaya dan diverse. Ini power untuk inovasi ya. Dan Indonesia itu negara gede. Kadang kita lupa betapa gedenya Indonesia. Jadi kita kadang kalau berhadapan di global itu kayak minder. Indonesia itu segede Amerika kalau end to end dari barat ke timur. Cuman kita 70%-nya lautan. Jadi kalau kita naik pesawat mungkin dari barat ke timur itu butuh hampir 12 jam naik commercial flight. Itu kayak ke Jepang PP. Negara gede banget ya. Jadi dan kita sekarang nomor 4 untuk populasi di dunia. Dan kita juga dengan investasi infrastruktur, sekarang kita udah 210 juta orang terkonek dengan internet, atau sekitar 77% penduduk Indonesia udah mendapatkan akses terhadap internet. Karena internet itu salah satu hak asasi manusia kalau di UN ya. Nah, untuk unlock bigger opportunity, kita started dengan ngebangun infrastruktur digitalnya. Kita kalau ngomong teknologi, khususnya internet ya, atau ekonomi digital, backbone-nya adalah internet. Yang pertama kita bangun fiber optic kabel, yang kalau kita jajarin itu 9 kali keliling dunia, kabelnya ya, sekitar 500.000 kilometer. Kemudian yang kedua kita bangun akses 4G di seluruh desa. Dan yang terakhir karena Indonesia negara kepulauan, untuk pulau yang kecil-kecil kita dan remote area kita ada 10 satelit yang running sekarang. Yang terakhir tambah 1 satelit Satria, dan akan ada 2 lagi satelit yang spesifik untuk internet. Jadi ini 3 hal yang kita bangun. Mungkin sekarang kita kerasa ya beberapa tahun terakhir internet lebih cepat, lebih kencang, dan kalau kita back ke ingat-ingat masa lalu ya, kapan sih hidup kita berubah jadi tergantung banget dengan gadget? Mungkin kalau saya bisa cerita sekitar tahun 2011-2012 ketika deploy teknologi baru namanya 4G. Kalau sebelumnya kan kita akses YouTube, akses medsos itu di komputer atau di warnet ya. Sekarang warnet mungkin udah banyak yang mati, udah nggak relevan lagi karena semuanya teknologi pindah ke gadget atau di tangan. Karena adanya teknologi yang memungkinkan koneksi kecepatan tinggi. Mungkin kalau dulu Netflix nggak akan jalan ya kalau nggak ada 4G seperti ini. Dan aplikasi-aplikasi seperti Gojek ataupun yang apps-apps yang lain nggak akan running dengan smooth kalau teknologinya nggak ada. Jadi sebenarnya hidup kita itu berubah ketika ada teknologi baru. Nah, kedepannya kita harus prepare juga. Nanti ada 5G yang 100 kali lipat lebih cepat dari 4G. Kita nggak kebayang gitu, kayak gimana ininya perubahan hidup kita. Nah, after invest heavy di infrastruktur, kita mau invest juga di founders, invest di orang-orangnya. Bayangin kalau Nadiem Makarim tidak memulai Gojek, yang kita pakai bakalan kita mungkin pakai Uber atau pakai Grab. Buatan kita bakalan belanjanya pakai Shopee atau Amazon ataupun produk-produk yang diciptakan oleh luar. Jadi kita emang nggak bisa menghindari teknologi dari luar untuk masuk, tapi setidaknya kita bisa kontribusi untuk menikmati ekonomi digital ini. Dan impact sosial ya, kita ngelihat yang tadi diceritakan, bagaimana kita ngelihat sendiri bagaimana satu perusahaan seperti Gojek menciptakan lapangan kerja buat 4 juta lebih driver. Hanya satu perusahaan. Kemudian kita bisa ngelihat juga
cerita bagaimana Tokopedia membantu 10 juta UMKM lebih untuk berjualan online. Ini yang impact dari teknologi atau impact dari perusahaan-perusahaan startup ini. Bayangin kalau kita punya lebih dari 1.000 startup yang ada di Indonesia. Bahkan ada yang bilang kombinasi 2 startup ini kontribusi 2% hidup kita gara-gara teknologi ini. Dan kita mulai mendapat manfaatnya ya. Kita ngelihat sering dibuai mungkin ya. Kalau saya bilang sering dibuai dengan bonus demografi. Bonus demografi. Indonesia bonus, tapi jangan lupa bonus demografi nggak cuma Indonesia, tapi di ASEAN juga. Jadi ASEAN itu 600 juta dan 40% di penduduk ASEAN itu di bawah 30 tahun. Jadi ini bisa menjadi engine of growth dari ekonomi kalau kita mempersiapkannya dengan baik. Tapi kalau kita nggak menyiapkannya, terutama skill set dari anak-anak muda ini dan juga lapangan kerjaan bisa jadi ledakan penganggurannya. Jadi ini bisa jadi katalis ataupun bisa jadi masalah ke depannya. Oleh karena itu kita juga ini ya, kalau sekarang kita itu member G20, nomor 16 kita largest economy, tapi masih based on export commodity, emas, nikel, komoditas-komoditas seperti batu bara. Nah, kedepannya ini kan pasti habis ya. Dan mungkin kalau ekonomi lama malah nggak dikuasai oleh anak-anak muda kita ya. Udah ada perusahaan-perusahaan yang global yang menguasai. Nah, kita bisa bermainnya di digital economy. Makanya yang perusahaan-perusahaan digital ini benar-benar startup-startup ini di run oleh anak-anak muda karena startnya sama dengan seluruh dunia. Karena saya bilang tadi, startnya itu ketika teknologi 4G di-deploy. Digital ekonomi untuk kontribusi terhadap ekonomi, khususnya kita pengen create lebih banyak unicorn lagi di ASEAN atau di regional. Kalau sekarang kita ngelihat Indonesia emang the largest economy value di Southeast Asia, di Asia Tenggara kita emang tergede, karena populasi kita juga tergede, kita separuh ASEAN, dan semua hub ada di Indonesia. Jadi kita nomor 3 untuk top emerging ecosystem startup. Kemudian semua ngelirik Indonesia. Jadi kita itu jadi apa ya, market yang sangat subur mungkin ya. Karena kalau di India itu udah saturated, Cina marketnya di blok kan, susah kalau perusahaan luar masuk ke Cina itu regulasinya sangat ketat. Yang paling menarik ya setelah itu ya Indonesia, karena kita nomor 4 kan. Dan juga karena Indonesia teknologi adopsinya cepat, kita dikasih apa aja cepat viral ya. Jadi di banyak hal-hal yang dikasih TikTok viralnya di Indonesia, dikasih apa viralnya di Indonesia. Bahkan Indonesia nomor 2 sekarang mungkin pengguna TikTok di dunia. Makanya TikTok heavily invest ke sini sampai CEO-nya ke sini, karena Indonesia itu market yang sangat besar. Tapi kita nggak harus bisa bermain juga ya di manfaatin teknologi digital ekonomi ekosistemnya. Dan yang terakhir primary legislation, bagaimana menyusun regulasi untuk melindungi semua ini bisa berjalan. Jadi kalau di Kominfo tadi sempat disinggung tentang regulasi atau peraturan, di Kominfo semangatnya kita malah less regulate, lebih ke facilitate dan accelerate. Jadi kita kurangi ngatur-ngatur, lebih ngatur kayak yang esensial seperti data pribadi, tapi kayak inovasi kita nggak terlalu ngatur. Sebenarnya kalau undang-undang ITE itu kalau yang rame kan sebenarnya di apa ya, di politik atau apa ya. Tapi kalau kita ngeliat esensinya, pasal-pasal yang lain, undang-undang ITE seolah-olah bilang boleh ngapain aja di internet kecuali yang dilarang. Jadi kalian mau ngapain aja, bikin apa aja di internet, nggak apa-apa, kecuali yang dilarang. Ya, kita jangan fokus ke yang dilarangnya ini. Yang jadi masalah sekarang kan semua pada fokus ke yang dilarang, sedangkan kita bisa ngapain aja. Tadi kayak mau bikin, ada di Malang itu bikin aplikasi Lactashare, jadi kayak aplikasi untuk berbagi air susu ibu, sehingga bisa kecatat tracingnya, itu juga inovasi-inovasi yang harusnya kita dukung untuk muncul lebih luas lagi. Dan untuk menyelesaikannya, turunannya ya, untuk Indonesia Digital Nation, ada 3 pilarnya setelah ini ya, setelah infrastruktur. Yang pertama adalah digital ekonominya, startup apa segala macam, transformasi perusahaan konvensional ke digital,
Kemudian ada digital society-nya, masyarakatnya kita siapin dengan literasi digital. Ada 4 pilar ya, digital safety, digital skill, digital skill, digital culture, sama digital safety. Yang ini penting sehingga masyarakat bisa menggunakan teknologi itu proper ya, jadi benar-benar tahu penggunaannya, nggak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Yang ketiga, yang paling penting adalah digital government. Percuma dua ini transformasi, tapi pemerintahnya ketinggalan. Jadi bahkan bisa menjadi penghambat dari sisi regulasi ataupun tata kelolanya. Untuk pengembangan digital talentnya juga, kita ngelihat makanya yang seperti saya bilang ya, objektif dari kementerian setelah membangun infrastrukturnya, konektivitasnya adalah menyiapkan masyarakat dari semua end-to-end-nya. Jadi mulai dari basic digital skill di public general terkait penggunaan teknologi seperti apa, harusnya seperti apa, hal-hal apa yang perlu diwaspadai. Yang kedua, kita nyiapin juga untuk technical levelnya, untuk pekerja-pekerjanya. Akan ada mungkin kita ngelihat bagaimana banking ya. Banking itu terakhir PHK 50.000 orang karena sesimpel mereka mendigitalisasi bankingnya. Jadi kita ngelihat bagaimana ATM store tunai itu bisa menggantikan ini kan kantor cabang. Tapi jangan lupa ada 200 jenis pekerjaan baru terkait digital ini yang perlu diisi, dan kita harus ngajarin anak-anak muda ini skill set apa yang dibutuhkan. Makanya kita ada Digital Talent Scholarship dan juga create startup dengan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Nah, yang terakhir di C-level untuk advance, mungkin masih di daerah, nggak semua daerah, tapi dia ada uji coba di Surabaya, ekosistem, kemudian ada mulai ngomongin carbon footprint, hal-hal seperti itu, untuk yang fokus ke environmental. Yang kedua, kita ada Digital Leadership Academy. Nah, kita percaya leadership-nya itu perlu juga untuk dirubah mindset-nya. Mungkin kita sering di kantor ya, punya ide digitalisasi, tapi mentok ketika bosnya nggak ngerti, nggak paham. Karena nggak paham, akhirnya idenya ditolak. Jadi kita juga ada Digital Leadership Academy, bekerja sama dengan kampus-kampus seperti Oxford, seperti MIT, dan Stanford untuk ngasih ngerubah mindset di level leadership-nya, entah itu di kepala daerah, ataupun di kementerian lembaga, ataupun di C-level perusahaan. Ini untuk yang ini sih, yang kita siapkan. Ya, itu sih sebenarnya kalau untuk startup, kita udah end-to-end, jadi mulai dari banyak sih teman-teman yang mungkin pengen mulai bikin solusi digital. Kita ada Gerakan Nasional 1000 Startup, bisa download aplikasinya. Ini kayak ruang guru lah, tapi ini untuk belajar bikin perusahaan seperti apa. Kemudian ada program Startup Studio, dan ada untuk matchmaking ataupun investment. Nanti kalau butuh investasi apa segala macam, ada programnya nama Hub ID. Mungkin itu intro sharing dari saya.